Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Dwi Setiani, NPM F0G0214 kelas 1A. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. A. Bagian regio abdomen. Dinding abdomen tampak luar terdiri dari umbilisus, linea alba, dan linea semilunaris. 2. Batas-batas dinding abdomen. 1. Bagian atas atau superior. 2. Bagian bawah atau inferior. 3. Menentukan regio abdomen. Tarik garis vertikal melalui kedua pertengahan tulang klavikula. Memori habis batalkan. Masih lanjut ya. Tarik garis horizontal di bawah batas kosta atau tulang rusuk dan di garis transfolik. 3. Tarik garis horizontal melalui kedua tubercle crista ilasa transtubelsa, jadilah 9 regio abdomen. 4. Regio abdomen dan organ-organnya. Hypocranium dextra, epigastrium, hyponestra, lumbaris dextra, lumbalis sinistra, inguinalis dextra, hypoganastrium superficium, inguinalis sinistra. 5. Menentukan kuadran abdomen. Selain dibagi menjadi regio, dinding abdomen juga dibagi menjadi kuadran yang ditentukan oleh dua garis, yaitu garis vertikal atau mediane, garis horizontal melalui umbilicalis. B. Kelenjar pencernaan, ekskresinya dan penerimanya. Organ terdiri dari 2 atau lebih dari 4 tipe jaringan yang tersusun dalam berbagai proporsi dan pola seperti sebagai lapisan tabung, buntelan, dan irisan. Ginjal terdiri dari 1. Serangkaian tabung kecil yang masing-masing terdiri dari epitel sederhana. 2. Pembuluh darah yang dindingnya mengandung berbagai jumlah otot polos dan jaringan ikat. 3. Perpanjangan dari neuron yang berakhir dekat otot dan sel epitel. 4. Elemen jaringan ikat longgar yang menghubungkan seluruh bagian ginjal dan termasuk kapsul pelindung yang mengelilingi organ. Sistem organ. Kelompok sistem organ terorganisasi dengan sistem tubuh. Setiap merupakan kumpulan organ yang melakukan fungsinya terkait dengan berinteraksi untuk menyelesaikan aktivitas yang sangat penting dan kelangsungan hidup tubuh secara keseluruhan. Sistem organ dan fungsinya. 1. Integumenta, melindungi jaringan di bawahnya dan membantu mengatur suhu tubuh. 2. Kerangka, mendukung tubuh, melindungi organ vital, menyimpan mineral dan menghasilkan unsur terbentuk. 3. Otot, menggerakkan tubuh yang bagian tubuh yang menghasilkan panas. 4. Respirasi, menular O2 dan CO2 antara dua darah dan paru-paru, pengatur dan menghasilkan suara. 5. Kardiovaskular, mengangkut panas dan materi ke dan dari sel-sel tubuh. Limfoid, mengumpulkan membersihkan cairan investasi dan mengembalikannya ke daerah yang memberikan kekebalan tubuh. 7. Perkemihan, mengatur volume komposisi darah dan mengeluarkan urin. 8. Endokrin. Endokrin adalah berfungsi untuk mensekresikan hormon yang mengatur tubuh. 9. Saraf, yang berfungsi mengkoordinasi secara cepat fungsi tubuh dan mempermudah pembelajaran memori. 10. Pencernaan, mencerna makanan yang menyerap nutrisi. Reproduksi pria, menghasilkan sperma yang mengirimnya ke dalam vagina saat hubungan seksual. 12. Reproduksi wanita, menghasilkan oosit menerima sperma
menyediakan perkembangan instrumen, perkembangan keturunan, dan memungkinkan kelahiran bayi. Berikutnya adalah kelenjar pencernaan. 1. Kelenjar ludah, 2. Lambung, 3. Kelenjar parenkes, 4. Usus halus, 5. Kelenjar empidu. Enzim-enzim pencerna dan fungsinya. Secara umum, banyak enzim berperan dalam menjalankan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Namun, ada 3 enzim utama yang bertugas untuk menguraikan makanan. Berikut adalah 3 enzim pencerna utama yang perlu kita ketahui. 1. Amilase, 2. lipase, 3. protase, 4. ekskresi pencernaan. Organ sistem pencernaan membantu menyerap dan juga mencerna nutrisi makanan. Namun, selain itu, sistem ini juga berperan dalam sistem ekskresi manusia. C. Gerakan sekresi granosternal. Fungsi sistem granosternal: pergerakan makanan dari mulut sepanjang trangustektonal. Ingesti atau masuknya makanan dari luar mulut. Mastikasi, mengunyah makanan yang mencampurnya dengan saliva. Deglutasi, menelan makanan. Peristaltik, pergerakan ritme. Pengaturan sistem pencernaan oleh saraf dan hormon. Sistem dan fungsinya itu dapat mengatur dan mengendalikan kerja alat atau tubuh agar tubuh dapat bekerja dengan serasi dan sesuai dengan fungsinya. Itu dinamakan dengan sistem koordinasi. Dalam sistem koordinasi terdapat sistem saraf dan hormon. Yang berikut ini adalah pengertiannya. Sel saraf dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu neuron sensoris, neuron motoris, neuron penghubung, dan neuron autostor. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang sistem pencernaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.